Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Gigi Alia Magdani. Kali ini saya akan menerangkan mengenai farmakokinetik obat dan cara penulisan resep. Ya, capaian pembelajaran untuk kali ini yaitu pertama, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan farmakokinetik proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian, yang kedua yaitu mahasiswa mampu memahami dan melakukan penulisan resep sesuai dengan diagnosa dan cara penulisan yang tepat. Kemudian kita mempelajari tentang ilmu farmakologi itu dibagi menjadi dua subdisiplin, yaitu farmakokinetik dan farmakodinamik. Farmakokinetik yaitu merupakan proses obat yang diberikan pada suatu makhluk, yaitu melalui proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Kemudian farmakodinamik yaitu menyangkut pengaruh obat terhadap suatu makhluk secara keseluruhan berhubungan dengan fisiologis, biokimia, maupun patologis. Nah, kita mempelajari proses farmakokinetik tadi yang udah dibahas, yaitu ada proses absorpsi, distribusi, metabolisme atau biotransformasi maupun ekskresi. Nah, pada proses absorpsi ini yaitu merupakan proses masuknya obat dari tempat pemberian ke dalam darah. Macam-macam pemberian obat itu macam-macam, yaitu dari saluran cerna, yaitu mulut sampai dengan rektum, kemudian kulit, paru-paru, otot, dan lain-lain. Cara pemberian obat yang biasanya dilakukan yaitu per oral. Gitu. Cara pemberian obat ini absorpsi utamanya berada pada usus halus. Absorpsi obat dilakukan dengan difusi pasif, dengan barier absorpsi adalah membran epitel saluran cerna yang merupakan lipid bilayar. Jadi, molekul obat harus mempunyai kelarutan lemak, namun terlebih dahulu dia harus larut dalam air. Kemudian lanjut pembahasan ke tahap distribusi. Nah, pada tahap distribusi ini obat akan diikat oleh protein plasma dengan berbagai ikatan lemah. Contohnya ikatan hidrofobik, kemudian van der Waals, dan ionik. Yaitu terus kemudian akan dibawa oleh darah ke cairan ekstraseluler atau jaringan. Pada jaringan obat yang larut air akan tetap berada di luar sel, yaitu di cairan interstisial, sedangkan obat yang larut lemak akan berdifusi melintasi membran dan masuk ke dalam sel. Akan tetapi karena perbedaan pH di dalam sel, yaitu pH-nya yang di dalam sel itu pH-nya 7, sedangkan yang di luar sel itu 7,4, maka obat-obat asam lebih banyak berada di luar sel dan obat-obat basa lebih banyak di dalam sel. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu metabolisme dan biotransformasi. Nah, pada tahap ini metabolisme biasanya terjadi di hati, yaitu di membran endoplasmik retikulum atau mikrosom dan di sistol. Tempat metabolisme lain yaitu ekstrahepatik, yaitu terjadi pada dinding usus, ginjal, paru, darah, otak, lumen, kolon, dan kulit. Tujuan dari metabolisme yaitu untuk mengubah obat nonpolar atau larut lemak menjadi polar atau larut air agar dapat diekskresi pada ginjal atau empedu. Proses metabolisme terjadi dari fase 1 menuju fase 2. Nah, kemudian pada fase 1 terdiri dari oksidasi, reduksi, dan hidrolisis yang nantinya akan mengubah obat menjadi lebih polar dengan akibat menjadi inaktif atau bisa jadi lebih aktif atau kurang aktif. Sedangkan pada fase kedua yaitu merupakan reaksi konjugasi dengan substrat endogen atau asam glukuronat, asam sulfat, asam asetat atau asam amino, dan hasilnya menjadi sangat polar. Dengan demikian hampir selalu tidak aktif. Obat dapat mengalami fase 1 saja atau reaksi fase 2 saja, atau reaksi fase pertama diikuti dengan reaksi fase 2. Pada reaksi fase pertama dibubui gugus polar seperti gugus hidroksil, gugus amino, karboksil, sulfihidril, dan lain sebagainya untuk dapat bereaksi dengan substrat endogen pada reaksi fase 2.
Obat yang sudah mempunyai gugus-gugus tersebut dapat langsung bereaksi dengan substrat endogen di fase 2. Jika hasil fase pertama sudah cukup polar untuk langsung diekskresi lewat ginjal tanpa harus melewati fase 2. Nah, kemudian pada fase ekskresi, yaitu obat mengalami metabolisme akan dikeluarkan dapat melalui ginjal, kemudian selanjutnya akan dikeluarkan menjadi tinja. Selain itu, obat juga dapat diekskresikan melalui keringat, saliva, air mata, air susu, dan rambut, namun biasanya dalam jumlah kecil. Nah, kemudian saya akan menerangkan ATME pada golongan tetrasiklin, yaitu farmakodinamiknya itu dia menghambat sintesis protein bakteri pada ribosom. Nah, pada proses absorpsi pada golongan tetrasiklin itu 30% sampai 80% tetrasiklin diserap melalui saluran cerna, kemudian sebagian besar berlangsung di lambung dan usus-usus halus bagian atas. Faktor penghambat absorpsi ialah adanya makanan dalam lambung kecuali minosiklin dan doksisiklin. pH tinggi, pembentukan kelat yang terdapat dalam susu dan antasid. Oleh karena ini pemberian tetrasiklin diberikan 2 jam sebelum makan dan 2 jam setelah makan gitu. Ini pilihan ya, berarti 2 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Setelah itu pada proses distribusi, yaitu pada plasma darah, semua jenis tetrasiklin terikat oleh protein plasma dalam jumlah yang bervariasi. Penetrasi ke cairan dan tubuh lain dan jaringan tubuh cukup baik. Obat ini ditimbun pada sistem retikuloendotelial di hati, limpa, sumsum tulang belakang, dan email, serta dentin pada gigi yang belum erupsi. Tetrasiklin dapat menembus sawar uri serta terdapat pada air susu ibu dengan kadar yang cukup tinggi. Jadi, pada penggunaan obat golongan tetrasiklin tidak disarankan pada ibu hamil maupun ibu menyusui. Nantinya gigi itu akan mengalami perubahan warna, biasanya seperti itu. Pada proses metabolisme, tetrasiklin tidak dimetabolisme secara berarti di hati, namun pada doksisiklin dan minosiklin tidak mengalami kumulasi, bisa diberikan pada penderita ginjal. Kemudian pada sistem ekskresinya golongan tetrasiklin, yaitu diekskresi melalui urin berdasarkan filtrasi glomerulus. Pada pemberian oral itu 20-50%, 55% saya ralat diekskresi melalui urin. Obat yang diekskresi di dalam hati dan empedu mencapai kadar 10 kali dalam serum. Pada ekskresi lumen usus mengalami sirkulasi enterohepatik, obat ini masih terdapat dalam darah untuk waktu yang cukup lama setelah terapi diberhentikan. Kemudian obat yang tidak diserap kemudian diekskresi melalui tinja. Nah, untuk cara penulisan resep dan lain-lain saya berikan link YouTube, silahkan dipelajari ya gitu. Itu pada penulisan resep itu di situ dibahas mengenai macam-macam pembagian-bagian resep. Kalau ada inskripsio, pra-inskripsio, signatura maupun subskripsio. Kemudian di situ juga diterangkan tata cara penulisan resepnya. Kemudian ini daftar pustaka yang saya gunakan untuk materi hari ini. Tugas harian pada materi ini, kalian buka link yang sudah saya berikan pada Microsoft Form. Di situ kalian cari tugas tersebut untuk pengganti nilai harian serta berikan sumber yang valid, yaitu bisa dari buku atau e-book atau jurnal maupun case report. Nah, untuk yang terakhir ini ada soal ujian untuk modul ini, yaitu saya gunakan link Microsoft Quizzes. Nah, ini linknya nanti bisa diklik, nanti materi saya akan saya share ke grup gitu. Sekian cukup presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan chat saya secara pribadi atau melalui grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.